Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pelajar pertama KID Mahalia Restu, Prodi Keuangan Publik, kelas F4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas saya yang saya susun yang sesuai dengan Prof. Dr. Fernandes Mangunsong, SSTP, SAP, MSI, jelaskan kepada kami di kelas. Izin Prof. Saya akan menjelaskan yang pertama, poin A, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi-presidensial, sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan otoriter. Baik, Prof. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan presidensial dulu. Izin Prof, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang pemilihan umum sehingga memiliki legitimasi yang kuat untuk masyarakat. Baik Prof, ciri utamanya Prof, sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi check and balance Prof. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden melalui mosi tidak percaya. Sebaliknya, presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen secara mutlak dan secara sepihak. Masa presiden telah ditentukan oleh konstitusi. Kelebihan sistem presidensial ini antara lain adalah pemerintahan jadi lebih stabil karena presiden memiliki masa jabatan tetap nih Prof. Selain itu, keputusan pemerintahan dapat diambil lebih cepat karena presiden memiliki kewenangan yang jelas. Itu Prof. Baik itu yang pemerintahan presidensial. Baik Prof, saya lanjutkan yang pemerintahan parlementer. Baik Prof, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan. Kepala negara dapat berupa raja, ratu, atau maupun presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri ini Prof. Baik, ciri khas sistem parlementer itu adalah hubungan yang sangat erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintahan harus selalu menjaga dukungan parlementer agar dapat terus menjalankan pemerintahannya. Hal ini membuat sistem parlementer lebih fleksibel, tetapi terkadang menyebabkan ketidakstabilan politik apabila sering terjadi penggantian kabinet. Baik, Prof, itu pemerintahan parlementer. Baik, yang ketiga saya akan jelaskan tentang sistem pemerintahan semi-presidensial. Baik, sistem pemerintahan semi-presidensial adalah gabungan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam sistem ini, terdapat dua pemimpin dalam pemerintahan, yaitu presidensial sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan tertentu, terutama dalam bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan strategis negara. Sementara itu, Perdana Menteri bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari bersama kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Baik, Prof. Jadi dari sistem pemerintahan semi-presidensial ini kelebihannya adalah pembagian tugas pemerintahan menjadi lebih jelas sehingga beban kekuasaan tidak hanya berada pada satu pihak. Selain itu, sistem ini dapat menciptakan keseimbangan politik antara presiden dan parlemen. Baik, kalau yaitu kelebihannya, Prof. Kalau ini kelemahannya adalah potensi terjadi dualisme kepemimpinan yang dapat memperlambat pengambilan keputusan, Prof. Contohnya itu seperti negara sistem semi-presidensial Prancis, Rusia, dan Portugal, Prof. Itu contoh negaranya, Prof. Baik. Yang ketiga itu, baik yang keempat, sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, ratu, sultan, ataupun kaisar yang memperoleh kekuasaan berdasarkan keturunan. Jabatan kepala negara dan sistem monarki biasanya diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga kerajaan.
Baik, Prof. Sistem yang selanjutnya itu yang kelima, sistem pemerintahan republik. Baik, sistem pemerintah republik adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih untuk masa jabatan tertentu, tidak berdasarkan keturunan. Dasar sistem republik, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan nih berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar, Prof. Kepala negara dalam sistem republik biasanya berupa presiden yang dipilih melalui pemilu secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pemerintahan dapat dipadukan dengan sistem presidensial ataupun parlemen, tergantung bentuk pemerintahannya di Prof. Baik, ciri utama sistem pemerintahan adalah adanya partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Jabatan pemerintahan tidak diwariskan secara turun-menurun sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama nih Prof menjadi pemimpin apabila memenuhi syarat. Contohnya itu seperti uh, kita ini bisa juga menjadi pemimpin negara asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh negara. Baik, Prof. Yang keenam, sistem pemerintahan otoriter. Sistem pemerintahan otoriter adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya terpusat pada satu orang atau satu kelompok tertentu, Prof. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, media, ekonomi, dan kebebasan berpendapat. Pada pemerintahan otoriter, rakyat memiliki kebebasan politik yang terbatas. Oposisi politik sering ditekan, kritik terhadap pemerintah dibatasi, dan pemilu biasanya tidak berlangsung secara bebas dan adil. Pemerintahan menggunakan kekuasaan militer, hukum, atau aparat keamanan yang untuk mempertahankan kekuasaannya, Prof. Baik, Prof, ciri-ciri sistem otoriter ini adalah antara lain kekuasaan yang terpusat, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah, pembatasan hak asasi manusia, Prof, serta dominasi pemerintahan terhadap media massa dan organisasi masyarakat. Tapi di sini ada kelebihannya nih, Prof. Kelebihannya, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena tidak banyak perdebatan politik. Pemerintah juga dapat lebih mudah menjaga stabilitas keamanan negara. Namun, ada kelemahannya nih, Prof, sangat besar kelemahannya, yaitu kurangnya kebebasan rakyat, sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Baik, Prof, ada contoh negara yang sering disebut menerapkan sistem pemerintahan otoriter nih, Prof, adalah seperti Korea Utara. Dalam sejarahnya, beberapa negara lain juga pernah mengalami pemerintahan otoriter pada masa tertentu, Prof. Izin, Prof, yang B adalah sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Sejarah sistem pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan yang panjang sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Perubahan sistem pemerintahan dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial, serta situasi keamanan negara. Indonesia pernah mengalami beberapa bentuk sistem pemerintahan, mulai dari sistem presidensial, parlementer, demokrasi terpimpin lebih tepatnya, Prof, hingga kembali ke sistem presidensial seperti saat ini, Prof. Perjalanan tersebut menunjukkan upaya bangsa Indonesia dalam mencari sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi negara dan cita-cita bangsanya nih, Prof. Baik, Prof, saya akan menjelaskan yang C tentang pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan negara, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Prof, serta kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara. Ilmu pemerintahan membahas bagaimana negara dijalankan, bagaimana pemerintahan bekerja, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana pelayanan ini kepada masyarakat diberikan secara efektif dan adil, Prof. Dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup secara sendiri tetap tanpa aturan. Setiap masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang mampu mengatur kehidupannya bersama agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan, Prof. Lembaga yang memiliki tugas tersebut adalah pemerintah, Prof. Oleh karena itu, Prof, pemerintah menjadi salah satu sesuatu yang sangat penting nih dalam kehidupan suatu negara.
Baik, Prof. Secara umumnya juga, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat demi mencapai tujuan bersama, Prof. Baik, Prof. Saya akan jelaskan tentang, baik, menurut para ahlinya nih, Prof. Menurut C.V. Strong menjelaskan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat dalam suatu negara. Dan ada lagi satu ahli yang menjelaskan tentang menekankan pentingnya administrasi pemerintahan yang profesional agar negara dapat berjalan dengan secara efektif. Itu Woodrow Wilson. Baik, Prof. Saya akan lanjutkan di poin D. Jelaskan tentang aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Baik, Prof. Yang seperti saya dengar yang Prof bilang di kelas, pengertian aliran Anglo-Saxon itu adalah aliran pemerintahnya berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Aliran ini lebih menekankan pada aspek praktik pemerintahan nih, Prof. Seperti administrasi publik, efisiensi kerja pemerintahan, dan hubungan pemerintahan pada masyarakat, Prof. Dalam aliran ini, pemerintahan dipandang sebagai suatu proses pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan harus bekerja secara efektif, efisien, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Aliran Anglo-Saxon berkembang bersamaan dengan berkembang demokrasi modern, revolusi industri, dan kemajuan administrasi publik di Inggris dan Amerika Serikat. Baik, Prof. Latar belakang munculnya aliran Anglo-Saxon ini dikarenakan perkembangan sistem demokrasi parlementer di Inggris dan demokrasi presidensial di Amerika Serikat. Masyarakat mulai menuntut pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang baik, Prof. Baik, ada itu pula ciri-ciri Anglo-Saxon, Prof. Bersifat praktis. Yang pertama, Prof. Yang kedua, menekankan administrasi publik, Prof. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat itu menggunakan efisiensi. Yang kelima itu fleksibel. Dan yang terakhir, Prof. Yang keenam, berorientasi pada pelayanan publik, Prof. Baik, Prof. Tokoh-tokoh Anglo-Saxon seperti Woodrow Wilson, Frank J. Gardner, Leonard D. White, dan Dieter Gulick, Prof. Baik, Prof. Saya akan jelaskan tentang kelebihan aliran Anglo-Saxon, Prof. Kelebihan Anglo-Saxon itu adalah pemerintahan lebih fleksibel, Prof. Seperti yang saya bilang dari tadi, Prof. Pelayanan publik lebih diutamakan dan administrasi pemerintah lebih modern. Tapi ada juga nih, Prof, kelemahan aliran Anglo-Saxon, yaitu terkadang terlalu menekankan efisiensi sehingga aspek sosial kurang diperhatikan, Prof. Baik, Prof, saya akan jelaskan tentang pengertian aliran Eropa kontinental. Aliran Eropa kontinental adalah aliran ilmu pemerintahan yang berkembang di negara-negara Eropa, daratan seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Aliran ini lebih menekankan aspek hukum negara, kekuasaan pemerintahan, dan struktur birokrasi pemerintahan. Dalam aliran ini, pemerintahan dipandang sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban yang ada, menjalankan hukum, dan mempertahankan kekuasaan negara. Baik, Prof. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya aliran Eropa kontinental. Aliran ini muncul dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan di Eropa yang memiliki pemerintahan yang sangat kuat dan terpusat di Prof. Pemerintah dianggap sebagai penguasa yang memiliki wewenang besar untuk mengatur masyarakat. Baik, Prof. Di sini saya sebutkan juga secara ciri-cirinya aliran Eropa kontinental, Prof. Ciri-cirinya itu yang pertama itu menekankan hukum negara. Yang kedua itu bersifat teoritis. Yang keempat birokrasi yang kuat nih, Prof. Yang keempat pemerintah bersifat dominan. Yang kelima administrasi bersifat formal dan yang terakhir sentralisasi kekuasaan. Baik, Prof.
Kelebihan dari aliran Eropa kontinental ini seperti sistem pemerintahan lebih teratur, kepastian hukum yang kuat, yang sangat kuat, birokrasi yang jelas dan sistematis dan terstruktur, Prof. Kelemahan aliran Eropa kontinental, kelemahannya itu karena itu sistematis dan struktural, birokrasi sering terlalu rumit, Prof. Pemerintahan cenderung lambat karena banyak prosedur. Kekuasaan pemerintah lebih terlalu besar. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin E. Jelaskan tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah sebagai pembagian wilayah. Baik, Prof. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti DPRD ini, Prof. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, pemerintahan daerah dibentuk untuk membantu pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi masing-masing wilayah. Baik, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Baik, Prof, pemerintah daerah terdiri atas gubernur di tingkat provinsinya, Prof, bupati di tingkat kabupatennya, dan wali kota untuk tingkat kotanya, Prof. Dalam menjalankan tugas-tugas kepala daerah dibantu oleh perangkat seperti sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan kelurahan atau desa Prof. Baik, perbedaan yang signifikan antara pemerintahan daerah dan pemerintah daerah nih, Prof. Lebih yang signifikan itu saya bisa lihat dari pemerintah daerah, sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah melibatkan pemerintah daerah dan DPRD bersifat lebih luas menyangkut seluruh proses pemerintahan. Kalau pemerintah daerah, pelaksanaannya itu pemerintah daerah, hanya kepala daerah dan perangkatnya bersifat lebih sempit menyangkut lembaga eksekutif daerah, Prof. Baik, Prof. Tujuan pemerintahan daerah ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan demokrasi lokal, menjaga persatuan nasional. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desentralisasi, dekonstruksi, dan tugas perbantuan di poin F. Baik, Prof. Desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas perbantuan. Dalam penyelenggaraan sistem suatu negara, terutama negara yang wilayahnya luas seperti negara kita, Provinsi Negara Indonesia, pemerintah pusat tidak dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara langsung sampai ke seluruh daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu melayani masyarakat lebih baik ini, Prof. Di Indonesia, pembagian kewenangan tersebut dilakukan melalui 3 prinsip utama, yaitu desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas perbantuan. Baik, Prof. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian desentralisasi dulu nih, Prof. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh masyarakat pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, Prof. Baik, tujuan desentralisasi ini yaitu meningkatkan efektivitas pemerintahan. Yang kedua itu mempercepat pelayanan publik. Yang ketiga, mengembangkan demokrasi daerah. Yang keempat, mengurangi beban pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, mempercepat pembangunan daerah, Prof. Baik, di sini ada ciri-cirinya, Prof. Adanya penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Seperti saya bilang tadi ini, Prof. Daerah memiliki hak mengatur rumah tangga sendiri, pemerintah daerah memiliki APBD sendiri, kepala daerah memiliki secara demokratis,
Kepala daerah dipilih secara demokratis, daerah dapat membuat peraturan daerah seperti Perda, Prof. Baik, Prof. Eh, Kelebihannya di setiap sistem pasti ada kelebihan dan kelemahan ini, Prof. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan ini, Prof. Kelebihan desentralisasi ini adalah pelayanan masyarakat lebih cepat, pembangunan daerah lebih merata, masyarakat lebih mudah dan menyampaikan aspirasi. Tapi ada kelemahannya nih, Prof, yaitu risiko korupsi daerah sangat meningkat, Prof. Ketimpangan antar daerah, penyalahgunaan kekuasaan daerah, dan konflik politik lokal. Baik, Prof. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi, Prof. Baik, Prof. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dalam dekonsentrasi ini, Prof, kewenangan tetap milik pemerintah pusat, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat pusat yang berada di daerah, Prof. Dekonsentrasi adalah bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan pusat di daerah. Baik, Prof. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dekonsentrasi ini, Prof. Tujuannya itu bisa mempercepat pelaksanaan program pusat, menjaga persatuan nasional, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat koordinasi pusat ke daerah. Baik, Prof. Ciri-ciri dekonsentrasi. Kewenangan tetap milik pemerintah pusat, walaupun sering ke daerah. Pelaksanaan dilakukan pejabat pusat di daerah. Daerah hanya melaksanakan tugas pusat. Pembiayaan berasal dari APBN. Baik, Prof. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dekonsentrasi. Pemerintah pusat lebih mudah mengawasi daerah. Program nasional berjalan seragam, menjaga stabilitas nasional, dan administrasi pemerintahan lebih terkoordinasi. Baik, Prof, kelemahannya, daerah kurang mandiri. Keputusan masih tergantung kepada pusat. Pelayanan bisa lambat karena birokrasi yang sangat panjang, Prof. Kreativitas daerah terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbanding sistem pemerintahan Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis di poin ini. Di sini perbandingannya sistem pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan merupakan cara suatu negara mengatur pelaksanaan kekuasaan negara dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, budaya, kondisi politik, dan konstitusinya, Prof. Perbedaan sistem pemerintahan tersebut memengaruhi cara negara menjalankan kekuasaan, memilih pemimpin, membuat kebijakan, serta hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Baik, Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, walaupun semuanya menganut prinsip demokrasi. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menggunakan sistem presidensial. Inggris menggunakan sistem parlementer, sedangkan Prancis menggunakan sistem semi-presidensial. Seperti yang saya jelaskan di poin-poin sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dulu. Baik, di negara kita ini negara berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itu ditegaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Baik, Prof. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan di 5 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali masa jabatan, Prof.
Saat ini Indonesia dipimpin oleh presiden kita yang sekarang, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia negara kita. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat demokratis, menteri diangkat oleh diberhentikan oleh presiden, presiden tidak bertanggung jawab ke DPR, masa jabatan presiden tetap, adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang biasanya disebut oleh checks and balance. Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Baik, Prof. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Amerika Serikat. Baik, sistem pemerintahan Amerika Serikat merupakan negara federal berbentuk republik. Negara ini terdiri atas negara bagian yang memiliki kewenangan yang cukup luas. Sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial murni yang menjadi salah satu contoh utama sistem presidensial di dunia ini, Prof. Yaitu Presiden Amerika Serikat berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti negara kita, negara Indonesia. Saat ini Amerika Serikat dipimpin oleh Bapak Presiden Donald Trump. Pemimpin dipilih melalui pemilu nasional dengan sistem electoral college untuk masa jabatan 4 tahun. Baik, ciri-ciri sistem pemerintahan Amerika Serikat. Yang pertama itu ciri-cirinya presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat. Ada pemisahan kekuasaan yang tegas, yang biasa disebut separation of powers. Yang ketiga itu adalah Kongres tidak dapat menjatuhkan presiden melalui mosi tidak percaya. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan Kongres. Yang kelima, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan yudikatif yang independen. Baik, Prof. Yang keempat adalah kelebihan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Stabilitas pemerintahan tinggi, pembagian kekuasaan sangat jelas, demokrasi berjalan kuat, dan pengawasan antara lembaga negara berjalan lebih baik. Yaitu ada juga kelemahan ini, Prof, sistem pemerintahan Amerika Serikat. Yang biasa sering kita lihat, Prof, konflik antara presiden dan Kongres sering terjadi, Prof. Pengambilan keputusan biasanya lambat, sistem politik sangat dipengaruhi oleh partai-partai besar yang ada di negara tersebut. Baik, Prof, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk negara Inggris atau bisa sistem pemerintahan Inggris, Prof. Inggris merupakan bagian dari United Kingdom yang berbentuk monarki konstitusional. Kepala negara Inggris adalah raja. Saat ini kepala negara Inggris adalah Raja Charles III. Sistem pemerintahan Inggris menggunakan sistem parlementer. Dalam sistem ini, raja hanya sebagai negara simbolis. Raja hanya sebagai kepala negara di simbolis nih, Prof. Yang kedua itu kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, Prof. Baik, Prof. Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Saat ini Inggris dipimpin oleh Keir Starmer. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dibubarkan jika kehilangan dukungan parlemen, Prof. Ini, Prof, soalnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem pemerintahan Inggris. Ciri-ciri sistem pemerintahan Inggris, kepala negara dan kepala pemerintah terpisah. Perdana Menteri dipilih dari partai mayoritas parlemen, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, parlemen memiliki kekuasaan yang besar, dan pemerintahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya, Prof. Baik, Prof, ada juga dari kelebihan sistem pemerintahan Inggris ini, Prof, yaitu hubungan pemerintahan dan parlemen lebih harmonis. Pemerintah lebih mudah diawasi parlemen, dan jika pemerintah gagal, dapat segera diganti, Prof. Tapi di setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan, Prof. Kelemahannya yang bisa dilihat, Prof. Pemerintahan bisa tidak stabil, kabinet mudah jatuh, dan partai mayoritas bisa terlalu dominan, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Prancis. Bentuk negara Prancis dulu merupakan negara republik yang menggunakan sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan Prancis menggunakan sistem semi-presidensial, yaitu gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, presiden menjadi kepala negara, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang cukup besar, terutama dalam bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Saat ini, Prancis dipimpin oleh Emmanuel Macron. Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen dan menjalankan pemerintahan sehari-hari, Prof. Baik, Prof. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem pemerintahan Perancis. Ada dua pemimpin eksekutif. Pemerintah dipilih langsung oleh rakyat, seperti demokratis. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden memiliki kekuasaan besar, Prof. Yang ada di negara gabungan sistem presidensial dan parlementer. Baik, Prof. Kelebihannya adalah kekuasaan pemerintahan lebih seimbang, beban pemerintahan terbagi, dan stabilitas politik lebih baik dibanding parlementer murni, Prof. Baik, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, Prof. Baik, saya akan jelaskan tentang kelemahan dengan sistem pemerintahan Prancis. Ya, bisa dilihat, Prof. Yang pertama itu bisa terjadi konflik antara presiden dan perdana menteri itu sendiri, Prof. Dualisme kepemimpinan dapat membingungkan dan pengambilan keputusan terkadang lambat, Prof. Gara-gara hal tersebut, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama dalam keempat negara tersebut, Prof. Perbedaan yang paling utama yang bisa saya lihat, Prof, yang paling bisa umum dilihat oleh masyarakat, Prof, orang internasional, Prof, hubungan antara eksekutif dan legislatif, Prof, perbedaan utamanya. Yang kedua itu kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahannya, Prof. Yang ketiga, sistem pemilihan pemimpinnya, Prof, sangat berbeda, Prof. Yang terakhir, pembagian kekuasaan negaranya, Prof. Ya, Prof. Izin, Prof, saya akan menjelaskan di poin H, pemahaman cohabitation dan sistem pemerintahan Prancis dan bagaimana dengan Indonesia. Baik, Prof, di sini saya akan jelaskan dengan sesuai dengan apa yang Prof jelaskan di kelas. Pemahaman cohabitation dalam sistem pemerintahan Prancis dan bagaimana dengan Indonesia. Yang pertama itu ada apa itu cohabitation dalam sistem pemerintahan Prancis. Cohabitation adalah kondisi dalam sistem semi-presidensial di Prancis ketika presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik yang berbeda. Hal ini terjadi karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, perdana menteri dipilih dari partai yang menguasai mayoritas parlemen. Dan yang ketiga, jika hasil pemilu legislatif berbeda dengan afiliasi presiden, maka presiden harus menunjuk PM dari kubu oposisi. Yang poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa bisa terjadi dalam sistem Prancis. Baik, presiden memiliki kekuasaan besar, terutama kebijakan luar negeri dan pertahanan. Yang kedua, perdana menteri mengurus kebijakan dalam negeri dan pemerintah sehari-hari. Jika parlemen dikuasai oposisi, presiden tidak bisa memilih perdana menteri sesuka hati. Yang keempat, contoh cohabitation dalam sejarah yang paling terkenal di mana presiden Prancis adalah François Mitterrand dan perdana menterinya adalah Jacques Chirac, di mana Mitterrand berasal dari partai sosialis, sedangkan Chirac dari kubu kanan. Mereka harus berbagi kekuasaan meskipun berbeda ideologi nih, Prof. Dampak cohabitation yang positif adalah sistem checks and balance yang lebih kuat dan mendorong kompromi politik, Prof. Yang keenam, dampak negatifnya adalah adanya potensi konflik kebijakan dan pemerintahan bisa kurang stabil jika hubungan presiden perdana menteri tidak harmonis, nih, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya, apakah Indonesia bisa mengalami cohabitation nih, Prof? Itu kan pertanyaannya nih, Prof. Saya akan menjawab tidak. Karena Indonesia menganut sistem presidensial murni, di mana tidak ada perdana menteri. Dan kedua, presiden tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk tetap menjabat, kecuali impeachment-nya, Prof. Berikut perbedaan cohabitation dengan sistem parlemen dan semi-presidensial secara jelas dan terstruktur. Baik, Prof, saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Cohabitation, sistem semi-presidensial. Contoh utama negara Prancis yang berikut saya jelaskan, Prof. Yang kedua itu cohabitation adalah kondisi ketika presiden dan perdana menteri berasal dari partai yang berbeda dalam sistem semi-presidensial. Yang ketiga, struktur kekuasaan di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat
dan Perdana Menteri dipilih dari mayoritas parlemen, dan jika mayoritas parlemen berbeda dengan partai presiden terjadilah cohabitation, Prof. Baik, Prof. Yang keempat, ciri khas di mana presiden tetap menjabat walau parlemen dikuasai oposisi. Kekuasaan dibagi presiden, luar negeri, dan pertahanan. Presiden menteri menangani urusan domestik bila terjadi dual leadership, Prof. Izin Prof, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sistem parlementer contoh negara Inggris. Baik, Prof. Di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu poin I. Sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Baik, Prof. Sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah bangsa Indonesia tersendiri. Sistem pemerintahan Indonesia yang ada saat ini, Prof, tidak terbentuk secara langsung, melainkan melalui perjalanan panjang, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, dan masa pergerakan nasional, masa kemerdekaan, hingga masa reformasi, Prof. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia yang ditunjukkan bagaimana bangsa Indonesia terus berusaha mencari bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan cita-cita nasional. Satu periode sejarah memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sistem pemerintahan Indonesia yang modern. Baik, Prof. Masa kerajaan di Indonesia, yang pertama itu sistem pemerintahan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Sebelum kedatangan bangsa Barat, wilayah Nusantara telah memiliki berbagai kerajaan besar yang memiliki sistem pemerintahan sendiri pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan umumnya berbentuk monarki, yaitu kekuasaan dipimpin oleh seorang raja yang diwariskan secara turun-menurun, Prof. Beberapa kerajaan yang besar pada saat itu adalah kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit. Baik, Prof. Pada masa kerajaan Majapahit, setahu saya, pemerintahannya itu cukup teratur, Prof. Raja itu dibantu oleh pejabat kerajaan seperti Mahapati, Adipati, dan Panglima Perang, Prof. Baik, Prof. Sistem pemerintahan pada masa kerajaan Islam yang selanjutnya, Prof. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh baru dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam. Tetap menggunakan sistem monarki, tetapi mulai dipengaruhi nilai-nilai Islam, Prof. Baik, beberapa kerajaan Islam yang besar di Indonesia antara lain seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Demak, Prof. Dalam kerajaan Islam dipimpin pimpinan biasanya disebut sultan atau sunan, Prof. Baik, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, kedatangan Belanda dan VOC. Baik, pada abad ke-17, bangsa Belanda datang ke Indonesia melalui VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga menjalankan pemerintahan di wilayah-wilayah yang dikuasai. VOC memiliki hak istimewa seperti membuat perjanjian, memungut pajak, membentuk tentara, dan menyatakan perang, nih, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk ke pemerintahan Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan, nih, Prof, tahun 1799, pemerintahan Indonesia langsung diambil alih pemerintahan Belanda dan dibentuk pemerintahan Hindia Belanda, Prof. Pada masa itu, Prof, sistem pemerintahan sangat sentralistik dan diskriminatif, Prof. Menurut saya ya, yang sesuai saya baca, pemerintahan kolonial membagi masyarakat menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi, Prof. Gimana, Prof? Sangat disayangkan, Prof, pada masa itu, Prof. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang politik etis dan munculnya kesadaran nasional. Pada awal abad ke-20, mulailah muncul kesadaran nasional, Prof. Belanda menerapkan politik etis yang membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. Akibatnya, muncul kaum-kaum terpelajar di Prof yang mulai memperjuangkan kemerdekaan
melalui organisasi modern seperti yang pertama itu ada Budi Utomo, Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI, Prof. Baik, Prof. Yang selanjutnya kita masuk ke masa pendudukan Jepang, yaitu pada sekitar tahun 1942 sampai 1945 sebelum kemerdekaan Indonesia, Prof. Baik, Prof. Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia sebelum kemerdekaan kita. Pemerintahan Jepang bersifat militer dan sangat otoriter. Seluruh kekuasaan berada di tangan militer Jepang. Namun, Jepang memberikan beberapa kesempatan nih, Prof, politik kepada bangsa Indonesia seperti pelatihan militer, menggunakan bahasa Indonesia, pembentukan BPUPKI atau PPKI yang menghasilkan beberapa hasil yang bagus untuk negara kita, dan pembentukan organisasi politik. Baik, Prof, seperti saya yang jelaskan BPUPKI, PPKI menghasilkan sesuatu, melalui BPUPKI dan PPKI, bangsa Indonesia mulai menyusun dan dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia mereka. Pada masa inilah akhirnya lahir Pancasila, UUD 1945, dan konsep negara Indonesia Merdeka, Prof. Baik, Prof, kita masuk ke masa kemerdekaan awal 1945 sampai 1949, proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi, UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Indonesia menetapkan bentuk negara kita republik, bentuk pemerintahan kita presidensial, dan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Baik, Prof, perubahan ke sistem parlementer. Walaupun UUD 1945 menganut sistem presidensial, dalam praktik Indonesia berubah menjadi sistem parlemen setelah keluarnya maklumat wakil presiden. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP, Prof. Perubahan ini dilakukan untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi dan mendapat dukungan internasional, Prof. Baik, Prof, kita masuk ke masa Republik Indonesia Serikat. Dari tahun sekitar 1949 sampai 1950. Hasil konferensi meja bundar membuat Indonesia menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Baik, Prof. Dan walaupun akhirnya RIS dibubarkan pada tahun 1950 dan akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Prof. Baik, selanjutnya masa demokrasi liberal tahun 1950 setelah RIS dibubarkan 19 sampai 1959. Indonesia menggunakan UUDS 1950 dan menerapkan sistem parlementer, di mana UUDS itulah Undang-Undang Dasar Sementara. Ciri-cirinya, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan banyak partai politik. Pada masa ini ditandai kebebasan politik tinggi, banyak penggantian kabinet, dan ketidakstabilan politik, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin. Kita masuk ke masa demokrasi terpimpin, Prof. Karena ketidakstabilan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Indonesia kembali menggunakan UUD 1945, yaitu dengan tadi UUDS 1945 dan diganti oleh UUD 1945 dan sistem presidensial. Namun dalam praktiknya, kekuasaan presiden sangat besar, demokrasi menjadi terbatas, dan partai politik melemah, Prof. Soekarno memperkenalkan konsep demokratis terpimpin Nasakom atau bisa disebut nasionalis agama komunis, Prof. Pada masa ini berakhir setelah peristiwa gerakan yang sangat kita kenal yaitu G30 SPKI atau Gerakan 30 September, Prof. Baik, Prof, kita masuk ke masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa yang sangat menegangkan itu, sangat sayangkan, Prof. Beberapa jenderal kita negara Indonesia gugur. Kekuasaan beralih kepada Soeharto dari Bapak Soekarno ke Bapak Soeharto. Orde Baru tetap menggunakan UUD 1945 dan sistem presidensial. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden sangat dominan, Prof. Stabilitas politik diutamakan. Militer memiliki sangat peran penting, Prof. Pembangunan ekonomi menjadi fokus utama, Prof. Pada masa ini, pemerintah berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berkembang sangat besar. Namun, Prof, sangat disayangkan muncul masalah.
korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, dan pembatasan kebebasan politik, Prof. Seperti kebebasan demokrasi, Prof. Dan keterbatasan berpendapat, Prof. Seperti kita tahu. Krisis ekonomi 1997 menyebabkan demokrasi besar-besaran dan akhirnya Soeharto mundur pada tahun 1998, Prof. Izin Prof, kita masuk ke masa reformasi dari 1998 sampai sekarang, Prof. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memiliki era reformasi. Tujuan reformasi tersebut adalah demokratisasi, menegakkan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan KKN, dan pembatasan kekuasaan presiden. Jadi seperti pembatasan kekuasaan presiden, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu terbagi atas tugasnya masing-masing. Checks and balance, Prof. Baik, Prof. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan tingkat pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin J, Prof. Perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia, negara-negara Jepang, negara Korea Selatan, negara Cina, negara India, negara Singapura, negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, negara Timor Leste, negara Amerika Serikat, negara Belanda, negara Inggris, negara Rusia, negara Filipina, negara Kambodia, negara Thailand, negara Laos, dan negara Vietnam, Prof. Izin, Prof. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tingkat pemerintahan Indonesia. Tingkat pemerintahan Indonesia yang pertama itu adalah pemerintah pusat, yang kedua itu provinsi, di bawahnya itu ada kabupaten dan kota, di bawahnya itu ada kecamatan, dan desa dan kelurahan paling terbawah. Ciri-ciri tersebut, negara kesatuan, sistem presidensial, otonomi daerah cukup luas, Prof. Dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, Prof. Baik tingkatan pemerintahan Jepang, pemerintah pusat, prefektur, dan kota-kota kecil dan desa, Prof. Jepang memiliki 47 prefektur yang dipimpin oleh gubernur. Ciri-cirinya itu kaisar sebagai simbol negara, pemerintah parlementer, administrasi sangat modern, dan pemerintah daerah cukup mandiri, Prof. Baik tingkat pemerintah Korea Selatan. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat. Yang kedua itu provinsi dan kota metropolitan. Yang ketiga itu adalah kota, kabupaten, atau distrik. Ciri-cirinya, negara kesatuan pemerintah pusat cukup kuat, teknologi administrasi sangat maju. Izin Prof, selanjutnya kita ada tingkat pemerintahan di negara Cina. Tingkat pemerintahan di negara Cina adalah pemerintah pusat, provinsi, prefektur, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sedikit berbeda, hampir sama oleh tingkat pemerintahan di Indonesia ya Prof. Ciri-cirinya sangat sentralisasi, dipimpin Partai Komunis Cina, dan pemerintah daerah dikontrol pusat. Oke, Prof, kita masuk ke tingkat pemerintahan India. Tingkat pemerintahan India, pemerintah federal, negara bagian, distrik, dan kota desa, Prof. Baik, tingkat pemerintahan Singapura, Prof, selanjutnya, yaitu yang pertama itu pemerintah pusat dan dewa komunitas dan distrik administratif. Ciri-cirinya tidak memiliki provinsi. Negaranya sangat kecil, namun maju di Prof Singapura. Pemerintahannya sangat efisien. Yang selanjutnya tingkat pemerintahan Malaysia. Tingkat pemerintahan Malaysia yang pertama itu pemerintah federal, negara bagian, distrik, dan mukim atau desa. Ciri-cirinya memiliki sultan di beberapa negara bagian. Sistem parlementer, federalisme cukup kuat, Prof. Izin Prof, selanjutnya tingkat pemerintahan Brunei Darussalam. Tingkatnya pemerintahan Brunei Darussalam yang pertama itu adalah pemerintah pusat, distrik, mukim, dan kampung. Yang selanjutnya ada Timor Leste, yang pemerintahan pusat, munisipalitas, pos administratif, dan desa. Selanjutnya itu adalah pemerintahan Amerika Serikat, pemerintah federal, negara bagian, country, and kota township. Dan selanjutnya adalah tingkat pemerintahan Belanda. Yang pertama itu adalah pemerintahan pusat, yang kedua itu provinsi, dan di bawahnya itu ada munisipalitas. Yang selanjutnya itulah tingkat pemerintahan Inggris. Yang pertama itu adalah pemerintah nasional UK, negara bagian UK seperti England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Yang ketiga itu county, yang keempat itu adalah distrik dan kota. Yang selanjutnya itu tingkat pemerintahan pusat. Yang pertama itu adalah pemerintah federal. Yang kedua itu federal subject. Yang ketiga itu distrik. Yang keempat itu adalah kabupaten dan kota, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk ke negara tingkat pemerintahan Filipina.
tingkat pemerintahan Filipina yang pertama itu adalah pemerintahan pusat, yang kedua itu provinsi, yang ketiga itu adalah kota atau munisipalitas, yang keempat adalah barangay. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk ke tingkat pemerintahan Kamboja. Pemerintahan pusat, provinsi, distrik, dan komuni desa. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk ke tingkat pemerintahan Thailand. Yang pertama itu adalah pemerintahan pusat, provinsi, distrik, subdistrik, dan desa yang paling terakhir, Prof. Ciri-cirinya dari negara Thailand tersebut adalah raja sebagai simbol negara. Pemerintah pusat sangat kuat, militer berperan sangat besar, Prof. Yang selanjutnya kita akan masuk ke tingkat pemerintahan Laos, yaitu pemerintahan pusat, yang pertama, yang kedua provinsi, yang ketiga distrik, yang keempat desa, Prof. Dan yang terakhir kita masuk ke tingkat pemerintahan Vietnam. Yang pertama itu pemerintahan pusat, yang kedua provinsi, yang ketiga distrik, yang keempat komuni. Yang ciri-ciri itu adalah pemerintah pusat sangat kuat, sistem administrasi sangat teratur, dan dipimpin Partai Komunis Vietnam, Prof. Baik, Prof. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin K. Lembaga Kenegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga Kenegaraan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah organisasi atau badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut, lembaga negara dibentuk untuk menjalankan kekuasaan negara agar tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat tercapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baik, Prof. Lembaga Ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara reformasi pada tahun 1998 dan amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar sebelumnya. Terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, tetapi setelah amandemen semua lembaga negara memiliki kedudukan sejajar sesuai fungsi dan kewenangannya, Prof. Berdasarkan prinsip checks and balance. Baik, Prof. Prinsip-prinsip pembagian kekuasaan Indonesia seperti kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, Prof. Baik, Prof. Konsep ini dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu yang dikenal dengan istilah trias politica. Tujuan pembagian kekuasaan tersebut antara lain mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan antara lembaga negara, memperkuat demokrasi, dan menjamin pengawasan antar lembaga. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan di poin L. Organ lapis pertama, lembaga tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Mahkamah Konstitusi MK, Mahkamah Agung MA, dan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Baik, Prof. Pengertian organ lapis pertama. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat pembagian lembaga negara berdasarkan tingkat kedudukannya dalam struktur konstitusi. Salah satu pembagian tersebut adalah organ lapis pertama, yaitu lembaga-lembaga negara utama yang secara teratur diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki kedudukan sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Organ lapis pertama sering disebut sebagai lembaga ilmu negara karena memiliki kewenangan konstitusional utama dalam menjelaskan fungsi negara, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif nih, Prof. Lembaga-lembaga tersebut merupakan inti dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi pelaksana utama kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan checks and balance.
Baik, Prof. Organ lapis pertama terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga itu ada Dewan Perwakilan Daerah, yang keempat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kelima itu adalah Mahkamah Konstitusi, yang keenam itu adalah Mahkamah Agung, dan yang terakhir itu adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau bisa disebut BPK. Baik, Prof. Pengertian Presiden dan Wakil Presidennya itu adalah mereka itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan negara, Prof. Baik, Prof. Saya akan masuk ke pengertian DPR. Pengertian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki rakyat dan memegang kekuasaan berbentuk undang-undang bersama Presiden. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan partai politik. Baik, fungsi DPR tersebut adalah fungsi legislasi, B. Fungsi anggaran, C. Fungsi pengawasan. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian DPD. Pengertian DPD tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kepentingan daerah. DPD dibentuk setelah amandemen UUD 1945 untuk memperkuat representasi daerah dalam pemerintahan pusat. Baik, fungsi DPD tersebut adalah menyalurkan aspirasi daerah, memperjuangkan kepentingan daerah tersebut, mengawasi kebijakan terkait otonomi daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian MPR, Prof. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara setelah amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lain, yaitu ada tugas dan wewenang MPR. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan UUD 1945. Yang kedua itu melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai konstitusi. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga yudikatif yang bertugas menjaga konstitusi. MK dibentuk setelah reformasi sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan supremasi hukum. Baik, tugas dari dan wewenang MK tersebut adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga itu memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat itu memutuskan persediaan hasil pemilu. Yang kelima itulah, yang terakhir itulah memutuskan negara dengan dugaan penyelenggaraan presiden dan wakil presiden. Baik, Prof. Yang selanjutnya adalah pengertian MA. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang tugasnya itu adalah mengadili perkara asasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, dan mengawasi perjalanannya presiden, Prof. MA ini dibawahi oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, Prof. Dan yang terakhir, Prof, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memeriksa pengelolaan keuangan negara, yaitu tugasnya adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara, mengawasi penggunaan APBN dan APBD, dan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan masuk ke poin M. Organ lapis kedua lembaga negara seperti Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, AUAL, AD, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral. Baik, Prof. Pengertian organ lapis kedua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara dapat dibedakan berdasarkan tingkat kedudukannya nih, Prof. Dalam struktur konstitusi dan fungsi kenegaraannya. Selain organ lapis pertama yang terdiri dari lembaga-lembaga utama negara, terdapat pula lapis kedua, yaitu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam membantu penyelenggaraan negara, tetapi kedudukan berada di bawah organ utama negara. Baik, Prof. Yang pertama itu adalah Menteri Negara. Pengertian Menteri Negara. Menteri Negara adalah pejabat negara yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri diangkat untuk diberhentikan oleh Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial
Indonesia, Menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bukan kepada DPR. Baik, Prof. Saya akan menjelaskan tentang Tentara Indonesia TNI, pengertian TNI. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang bertujuan dan bertugas menjaga pertahanan negara. Dasar hukum TNI itu adalah pada pasal 30 UUD 1945. TNI memiliki peran penting menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Struktur TNI itu ada AD, AL, AU, yang dimana itu adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Baik, yang pertama itu Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertugas menjaga pertahanan wilayah daratan Indonesia. Tugas utamanya itu adalah pertahanan darat, operasi militer, dan pengamanan wilayah perbatasan. Yang TNI Angkatan Laut atau disebut AL. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas menjaga wilayah laut Indonesia. Tugasnya pengamanan laut, pertahanan maritim, dan menjaga jalur pelayaran. Yang terakhir itu adalah TNI Angkatan Udara atau AU. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bertugas menjaga wilayah udara Indonesia. Tugasnya itu adalah pertahanan udara, pengawasan wilayah udara, dan operasi udara militer. Fungsi TNI itu ya tidak lebih tidak kurang memiliki dua fungsi utama, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Contoh operasi selain perang yaitu penanggulangan bencana, pengamanan perbatasan, bantuan kemanusiaan. Baik, Prof, kita masuk ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Pengertian Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar hukum tersebut pada pasal 30 UUD 1945. Tugas Polri yaitu menjaga keamanan masyarakat yang pertama. Yang kedua untuk menegakkan hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polri, fungsi keamanan, fungsi penegakan hukum, dan fungsi pelayanan publik. Kedudukan Polri tersebut setelah reformasi pada tahun 1998, Polri dipisahkan dari TNI. Yang pertama itu digabung dan dipisahkan menjadi TNI dan Polri. Polri menjadi lembaga sipil. Tujuannya profesionalisme kepolisian, demokratisasi keamanan negara, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pengertian KY. Pengertian KY adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim. KY dibentuk setelah amandemen UUD 1945 untuk memperkuat reformasi peradilan. Dasar hukum KY itu adalah diatur pada Undang-Undang Pasal 24B UUD 1945. Tugas KY itu tersebut mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga etika hakim, dan mengawasi perilaku hakim. Fungsi KY tersebut menjaga integritas lembaga peradilan. Baik, Prof. Selanjutnya adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia seperti pemilihan DPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan lain-lain, Prof. Tugas KPU tersebut menyelenggarakan pemilu, menentukan peserta pemilu, menentukan jadwal pemilu, dan menghitung hasil pemilu. Fungsinya menjaga demokrasi, menjamin hak politik rakyat, dan menyelenggarakan penggantian kekuasaan secara damai. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengatur dan menjaga kestabilan moneter negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Baik, Prof. Selanjutnya saya akan masuk ke poin N, organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai Balai Presiden. Baik, pengertian Balai Presiden. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden sebagai kepala desa, kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan memiliki kewenangan membentuk berbagai organisasi pemerintahan guna membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di negara. Baik, pembentukan organisasi tersebut biasanya dilakukan melalui kebijakan Presiden yang disebut Balai Presiden. Kata Balai berasal dari bahasa Belanda yang berarti kebijakan atau keputusan pemerintahan. Baik, Balai Presiden dapat dibentuk keputusan Presiden Kepres, peraturan Presiden Kepres, dan instruksi Presiden. Baik, selanjutnya saya akan ke poin selanjutnya, ke poin O. Organ lapis kedua lembaga daerah seperti pemerintahan daerah provinsi, gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD, Kabupaten Pemerintah Daerah Kota, Wali Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota. Baik, kita akan masuk gini Prof. Pengertian organ lapis kedua di daerah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain lembaga negara di tingkat provinsi, terdapat pula lembaga pemerintahan di tingkat daerah yang berfungsi menjalankan pemerintahan desa atau daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah Prof. Lembaga daerah tersebut sering disebut sebagai organ lapis kedua karena kedudukannya berada di bawah pemerintah pusat, tetapi memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri Prof. Dasar hukum pemerintah daerah tersebut dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan pemerintahan daerah dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, menjalankan otonomi daerah, mengakomodasikan kepentingan masyarakat lokal, dan membantu pemerintah pusat menjalankan pemerintahan nasional nih Prof. Baik Prof, selanjutnya kita ke poin P. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Baik Prof, pengertian lembaga kenegaraan. Lembaga kenegaraan adalah organisasi atau badan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan. Lembaga negara dibentuk agar menyelenggarakan negara dapat berjalan secara teratur, efisien, dan sesuai dengan prinsip konstitusi serta hukum yang berlaku. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini terdapat lembaga negara yang dibentuk langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua itu adalah dibentuk berdasarkan undang-undang Prof. Baik Prof, lembaga-lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, yaitu pengawasan negara, pelayanan publik, demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, dan pengelolaan ekonomi negara nih Prof. Dan pengertian lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu sendiri adalah berdasarkan undang-undang adalah lembaga yang keberadaannya dibentuk melalui undang-undang yang disetujui DPR dan Presiden. Lembaga disebut tidak selalu disebut langsung dalam UUD 1945. Dibentuk karena kebutuhan penyelenggaraan negara, memiliki dasar hukum undang-undang tertentu, dan dapat diubah atau dibubarkan melalui undang-undang dasar Prof. Baik Prof, selanjutnya saya ke poin Q. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Pengertian lembaga kenegaraan berdasarkan peraturan presiden. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga tertentu guna membantu pelaksanaan tugas kepemerintahan negara. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah membantu dan membentuk lembaga negara melalui peraturan presiden atau Perpres. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden umumnya dibentuk karena kebutuhan pemerintahan, perkembangan administrasi negara, perlunya koordinasi lintas sektor, penanganan masalah tertentu secara khusus, dan efektif penyelenggaraan pemerintahan. Baik Prof, lembaga-lembaga tersebut biasanya bersifat administratif, koordinatif, pendukung kebijakan pemerintah, dan membantu tugas presiden. Baik Prof, selanjutnya saya akan ke poin R. Struktur pemerintahan di level provinsi. Pengertian pemerintah provinsi. Pemerintahan provinsi adalah penyelenggaraan pemerintah daerah pada tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah provinsi merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan daerah sekaligus membantu pemerintahan pusat di wilayah provinsi ini Prof. Baik Prof, kedudukan provinsi dalam sistem pemerintahan Indonesia itu sendiri adalah menjalankan otonomi daerah tingkat provinsi, mengkoordinasi kabupaten atau kota, menjadi perpanjangan tangan daerah pemerintah pusat ke pemerintahan provinsi, dan menjalankan pembangunan regional nih Prof. Baik Prof, selanjutnya saya akan ke poin T. Struktur pemerintahan di level kota nih Prof. Baik Prof, pengertian pemerintahan kota. Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tingkat kota yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota bersama Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Kota merupakan salah satu bentuk daerah otonom di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Baik Prof,
Kedudukan kota dalam sistem pemerintahan Indonesia tersebut adalah penduduknya padat, wilayah perkotaan, aktivitas ekonominya tinggi, dan infrastrukturnya modern. Baik Prof, selanjutnya saya akan menjelaskan ke poin struktur pemerintahan di level kecamatan. Pengertian kecamatan. Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota. Kecamatan dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah pelayanan publik, pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam sistem pemerintah Indonesia, kecamatan memiliki kedudukan penting karena menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten kota dan desa atau kelurahan. Baik, dasar hukum pemerintah kecamatan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait pemerintah daerah. Baik, kedudukan kecamatan dalam sistem pemerintah Indonesia adalah kecamatan berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota, di atas desa dan kelurahan. Baik Prof, selanjutnya saya akan ke poin struktur pemerintahan di level desa. Pengertian desa itu sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan yang diakui dalam sistem pemerintah Indonesia. Desa merupakan unit pemerintah paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat Indonesia. Baik Prof, kedudukan desa dan sistem pemerintahan Indonesia tersebut berada di bawah kecamatan dan dalam wilayah kabupaten Prof. Baik Prof, selanjutnya saya akan ke poin X, struktur lembaga kemasyarakatan desa. Pengertian lembaga kemasyarakatan desa, lembaga kemasyarakatan desa LKD adalah organisasi atau wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan menjadi mitra pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa. Baik, lembaga kemasyarakatan desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa menyalurkan aspirasi masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, mendukung pembangunan desa, dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat desa. Baik, lembaga kemasyarakatan desa memiliki kedudukan penting karena menjadi penghubung antara pemerintah desa dan dengan masyarakat. Dasar hukum lembaga kemasyarakatan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Fungsi lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, membantu pelayanan pemerintah desa, menggerakkan pembangunan masyarakat, dan menumbuhkan gotong royong masyarakat nih Prof. Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa itu sendiri adalah memperdayakan masyarakat desa, mempercepat pembangunan desa, dan membantu pemerintah desa. Baik, jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa itu adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD atau bisa disebut lembaga pemberdayaan masyarakat desa, Posyandu, lembaga adat desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Baik Prof, selanjutnya saya akan ke poin terakhir yaitu poin Y. Baik Prof, poin Y berbunyi struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan. Baik, pengertian lembaga kemasyarakatan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan atau LKK adalah organisasi atau wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dan dalam membantu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Baik, lembaga ini dibentuk untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, membantu pelayanan masyarakat, mendukung pembangunan lingkungan, menjaga ketertiban dan kerukunan warga, dan membantu pemerintah kelurahan dalam menjalankan program-program pembangunan nih Prof. Baik Prof, dasar hukum lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945